Baik, selamat pagi para peserta didik baru SMK Negeri 3 Kota Sorong. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan prima untuk mendengarkan materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini. Jadi materi untuk pagi ini adalah mengenai kurikulum 2013 atau biasa disingkat K13. Dalam K13 ada 3 tahapan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kita mulai dulu dengan kegiatan pendahuluan. Jadi dalam kegiatan pendahuluan ini, guru akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi peserta didik juga harus terlibat aktif agar kondisi belajar menjadi menyenangkan. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan pendahuluan akan ada diskusi mengenai kompetensi yang sudah dipelajari atau sudah dikembangkan minggu sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Yang ketiga, guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru akan menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, guru akan menyampaikan lingkup atau teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi, Ibu berharap para peserta didik sekalian selalu masuk tepat waktu. Jadi jangan datang atau masuk kelas setelah beberapa menit guru sudah di dalam kelas, karena mungkin saja guru sudah selesai menyampaikan materi-materi atau penilaian yang berhubungan dengan kompetensi yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian kegiatan inti yang kedua, yang kegiatan inti ya. Jadi pada kegiatan inti ini merupakan proses belajar untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta dapat memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, serta dengan bakat dan minat perkembangan fisik serta psikologis para peserta didik. Kegiatan ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Pada kegiatan inti, guru juga akan memfasilitasi para peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, kemudian menalar atau mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Ya, inilah yang disebut dengan pendekatan saintifik 5M. Jadi ada 5M. M yang pertama adalah mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengomunikasikan atau mempresentasikan. Dalam setiap kegiatan, guru akan memperhatikan
sikap serta perilaku para peserta didik dan menghubungkan dengan kompetensi inti 1 dan 2, antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat pada aturan, menghargai pendapat orang lain sesuai yang tercantum pada silabus dan RPP. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan dari pelajaran. Kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selain itu, pada kegiatan penutup, terkadang guru juga akan melakukan penilaian. Kemudian merencanakan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, pemberian pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas individu maupun secara kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan guru akan menyampaikan rencana atau pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, Ibu harap jika sudah saatnya nanti pembelajaran dilakukan secara langsung dalam kelas, para peserta didik sekalian hadir tepat waktu di dalam kelas dan pulang tepat waktu, supaya ketiga proses belajar mengajar ini, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, itu semua bisa diikuti oleh para peserta didik agar hasil belajar yang diperoleh lebih maksimal. Baik, itu adalah 3 proses dari kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penilaian atau aspek penilaian yang digunakan pada kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 ini sebenarnya sudah, mungkin para peserta didik juga sudah mengetahui itu, pada jenjang pendidikan SMP maupun SD, itu semua dari berapa tahun lalu sudah menggunakan penilaian sesuai dengan penilaian K13, di mana aspek penilaiannya ada 3. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Kita lihat aspek yang pertama, pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan sebelum terbentuknya kurikulum ini. Jadi aspek pengetahuan itu belajar atau mengenai teori-teori atau materi yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Selanjutnya aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat atau melaksanakan suatu soal atau proyek, atau membuat suatu alat, sehingga siswa dapat berlatih secara ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Jadi aspek keterampilan itu dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan proyek,
atau keterampilan membuat suatu alat, membuat teks, atau keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. Kemudian aspek penilaian yang terakhir yaitu sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian atau dalam jurnal penilaian teman sejawat atau teman sekelas dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh peserta didik atau penilaian diri oleh peserta didik masing-masing. Jadi itu aspek penilaian dari sikap ya. Jadi sikap ini jangan dianggap enteng atau dianggap remeh, karena penilaian sikap juga menentukan apakah siswa bisa naik kelas atau siswa tersebut tinggal kelas. Jadi penentuan kenaikan kelas nanti itu akan dilihat dari 3 nilai: nilai pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap dan perilaku. Oleh sebab itu, Ibu harap para peserta didik baru sekalian, pada saat kegiatan belajar mengajar nanti, entah itu melalui daring atau tatap muka secara langsung, para siswa sekalian tetap aktif dalam mengikuti entah penilaian pengetahuan, keterampilan maupun dalam sikap. Jadi siswa sekalian, harapan Ibu adalah bahwa peserta didik sekalian menunjukkan sikap atau perilaku yang baik sehingga peserta didik sekalian dapat berhasil, dapat menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Yaitu adalah sedikit tentang materi kurikulum 2013. Terima kasih atas perhatian dari para peserta didik baru sekalian. Pesan Ibu tetap selalu menjaga kesehatan di rumah, istirahat yang cukup agar sistem imun tubuh tetap terjaga, makan makanan yang sehat, dan selalu physical distancing, menggunakan masker pada saat keluar rumah. Semoga kita semua dapat melalui masa pandemi ini dan kelak dapat bertemu secara langsung di sekolah maupun di dalam kelas. Terima kasih.